Hai Sobat Ganas Community. Sekarang kita akan bahas APRC. APRC tersebut menjadi 3 tingkatan: pekerja kerah biru, pekerja teknik menengah, dan baru bisa mendapatkan APRC. Pekerja kerah biru yaitu 6 tahun bekerja di Taiwan baru bisa dinyatakan pekerja kerah biru dengan syarat gaji di atas 24.000 untuk PRT dan 29.000 NT untuk panti dan pabrik 33.000 NT. Nah, gaji tersebut di luar gaji lembur, itu gaji pokoknya ya. Setelah itu berlanjut ke pekerja teknik menengah, gaji pokok bukan termasuk lembur 50.500 NT, itu pekerja teknik menengah. Menunggu 5 tahun lagi untuk mendapatkan APRC. Jadi setelah menjadi pekerja kerah biru lalu pekerja teknik menengah, total 11 tahun plus keterampilan khusus baru kita bisa mengajukan APRC. Selanjutnya APRC yaitu merupakan program mempekerjakan pekerja migran jangka panjang. Diberlakukan mulai 30 April, terbuka bagi orang asing melakukan permohonan kerja. Pekerjaan teknis tingkat menengah. Intinya, untuk kelanjutannya, ada klasifikasi pekerja migran, batas kerja pekerja informal 14 tahun, batas kerja pekerja formal 12 tahun. Ini status pekerja migran ya. Kita lihat dari statusnya, pekerja teknis tingkat menengah itu harus memenuhi persyaratan gaji dan keterampilan, tidak ada batas tahun kerja. Lalu setelah bekerja sebagai pekerja teknis tingkat menengah genap 5 tahun, dapat mengajukan permohonan izin tinggal permanen APRC sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi ada tingkatan pekerja migran itu seperti apa dan berapa lamanya bekerja di Taiwan. Kalau masih dalam ARC kita masih dalam pekerja migran, itu ada batas waktu lamanya kerja kita di sini. Nah, setelah menjadi pekerja teknis tingkat menengah itu tidak ada batas tahun kerjanya. Bagaimana pekerja migran bisa menjadi pekerja teknis tingkat menengah? Pekerja migran harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pekerja migran untuk menetap. Yang kedua, majikan perlu mengajukan permohonan mempekerjakan. Jadi tidak serta-merta kita sendiri yang mengajukan, ada pihak majikan juga. Intinya majikan inilah sebagai penanggung jawab kita untuk mengajukan APRC tersebut. Persyaratan dan ketentuan pekerja migran untuk menetap. 1. Bekerja di Taiwan lebih dari 6 tahun. Persyaratan gaji. PRT gaji bulanan minimal melebihi 24.000 NT. Perawat institusi medis gaji bulanan minimal melebihi 29.000 NT. Manufaktur, konstruksi, pertanian terbatas untuk perluasan pertanian, anggrek, jamur, dan lain sebagainya. Total gaji melebihi 500.000 NT per tahun. Jadi setelah diakumulasikan per tahunnya itu berapa, tapi ini hanya dari gaji pokoknya saja. Selanjutnya persyaratan keterampilan. PRT perawat institusi medis telah lolos dari tes ujian negara kemampuan bahasa Mandarin level dasar A2, telah menyelesaikan kelas pelatihan pendidikan selama 20 jam. Ada di website kursus pembelajaran online PRT. Nanti kita dibahas, ini ada di akhir halaman. Selanjutnya untuk yang manufaktur, konstruksi, pertanian itu harus memenuhi salah satu persyaratan seperti memiliki lisensi profesional, sertifikat pelatihan khusus atau sertifikat praktek kerja. Gaji rutin melebihi 35.000 NT, tidak perlu menyertakan lisensi ataupun sertifikat. Sedangkan ketentuan lain untuk PRT perawat institusi medis ujian kemampuan bahasa Mandarin ya. Memiliki bukti lulus ujian negara kemampuan bahasa Mandarin. Keahlian kecukupan lisan paling sedikit level dasar A2.
Apa itu ujian kecakapan lisan bahasa Mandarin? Yaitu ujian kecakapan lisan bahasa Mandarin berorientasi pada ujian kemampuan tugas komunikatif. Penilaian berfokus pada organisasi konten, kemampuan ekspresi, atau penggunaan bahasa. Jadi nanti ada ujian tersendiri untuk komunikasi, orientasi bahasa, bagaimana ada komunikasi tersebut di dalam bahasa Mandarin ya. Dan ujian kemampuan yang dimaksud adalah menggunakan frasa atau kalimat sederhana untuk menggambarkan latar belakang pribadi, hal-hal yang akrab dalam kehidupan sehari-hari dan rutinitas sehari-hari. Bisa secara singkat mendeskripsikan isi dari film pendek. Waktu ujian menggunakan komputer, dengarkan pertanyaan dan jawab pertanyaan melalui rekaman mikrofon. Pertanyaan apa yang akan diambil pada ujian kecakapan lisan level dasar? Bagian pertama yaitu menjawab soal pemanasan. Dengan jumlah pertanyaan 2 soal, waktu persiapan tidak ada, waktu menjawab 15 detik. Keterangannya itu yaitu mendeskripsikan topik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, seperti pertama memperkenalkan diri, memperkenalkan keluarga, dan lain-lain. Bagian kedua menjawab pertanyaan. 4 soal pertanyaan, tidak ada waktu persiapan, dan 30 detik untuk waktu menjawab. Menjawab pertanyaan dengan kalimat yang lengkap dan singkat. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, deskripsi pengalaman dengan 3 soal, 50 detik waktu persiapan, dan 1 menit untuk menjawab. Berdasarkan situasi yang ditentukan oleh yang sudah akrab atau pengalaman belajar di lingkungan, jawaban harus memenuhi persyaratan pertanyaan. Isinya harus jelas dan terperinci dan mendeskripsikan pengalaman kehidupan sehari-hari yang Anda kenal sebanyak mungkin dan menghindari deskripsi berulang. Bagian keempat yaitu mendeskripsikan film dengan 1 pertanyaan, 50 detik waktu persiapan, dan 1 menit untuk menjawab, yaitu mendeskripsikan alur cerita film di layar. Pahami dengan seksama pertanyaan yang diajukan dari alur cerita film, termasuk orang, peristiwa, waktu, tempat, dan objek. Uraikan isi film dengan jelas dan rinci, tetapi jangan menggunakan orang pertama, pengalaman pribadi, atau narasi. Selanjutnya, majikan mengajukan permohonan mempekerjakan. Ada persyaratan, ketentuan, kuota, serta sektor industri ya. Persyaratan dan ketentuannya sama dengan syarat mempekerjakan buruh migran. Bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan, majikan akan mengajukan permohonan mempekerjakan, dan setiap kontrak kerja berlaku selama 3 tahun. Yang kedua yaitu ada perhitungan kuota. Jadi ketika majikan mengambil untuk pengajuan APRS itu ada berlaku 3 tahun selama kontrak kerjanya. Selanjutnya ada persyaratan ketentuan yang lain yang harus diajukan pada majikan, yaitu kuota sektor industri. Perhitungan kuota itu ada perhitungan kuota mempekerjakan tenaga kerja tingkat menengah tidak boleh melebihi 25% dari jumlah total pekerja migran. Jumlah tenaga kerja migran, tenaga kerja tingkat menengah, dan tenaga kerja asing profesional tidak melebihi 50% dari total seluruh karyawan. Lanjut, persyaratan ketentuan majikan yang harus diajukan permohonan, yaitu cara permohonannya adalah lampirkan sertifikat persyaratan teknis orang asing yang bersangkutan, dokumen bukti pendaftaran pencari kerja dalam negeri, formulir aplikasi, sertifikat tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dokumen lain yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Izin Pengesahan untuk mempekerjakan orang asing, dan tindakan administratif. Buka kasus aplikasi orang asing, sistem aplikasi online, di situ juga ada. Proses selanjutnya
Proses permohonan yang majikan, yaitu majikan memenuhi persyaratan untuk melamar pekerja teknis tingkat menengah. Yang kedua, majikan ke bursa kerja untuk pendaftaran mencari pekerja, lampirkan dokumen terkait ke MOL untuk permohonan izin kerja bagi pekerja asing teknis tingkat menengah. Juga ada izin kerja dikeluarkan oleh MOL dan dari dalam negeri merekrut pekerja migran atau impor pekerja migran untuk dipekerjakan sebagai pekerja teknis tingkat menengah. Majikan mengajukan permohonan mempekerjakan. Waktu pengajuan permohonannya adalah merekrut pekerja migran dalam negeri untuk transfer ke pekerja asing teknis tingkat menengah. Ada periode permohonannya. Majikan yang asal yang tadi, permohonan dilakukan 2 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku izin kerja bagi pekerja migran. Majikan baru, permohonan dilakukan dalam waktu 2 hingga 4 bulan sebelum berakhirnya masa izin kerja bagi pekerja migran. Pekerja migran yang didatangkan dari luar negeri dipekerjakan sebagai pekerja asing teknis tingkat menengah oleh majikan yang sebelumnya pernah mempekerjakan. Melakukan permohonan sebelum tanggal mulai kerja yang dijadwalkan. Ada kategori permohonan yang harus dilakukan oleh majikan, yaitu surat izin kerja, perpanjangan surat izin kerja. Perpanjangan surat izin kerja dapat melampirkan fotokopi slip gaji tahunan atau pajak pendapatan terbaru. Habis kontrak pindah majikan dan melanjutkan izin kerja. Perpindahan majikan kembali ke status pekerja migran biasa melanjutkan izin kerja. Yang kelima, surat izin pindah majikan. Di mana saya bisa mendapatkan informasi yang bersangkutan? Untuk informasi terkait, silakan kunjungi halaman informasi program mempekerjakan pekerja asing teknis tingkat menengah. Itu di fwda.government.taiwan WDA Employer Home with Foreign Labor, atau hubungi saluran hotline konsultasi 1995 atau hubungi 02899956.000 untuk bertanya. Bagaimana cara pekerja teknis tingkat menengah membuat permohonan APRC? Setelah bekerja sebagai pekerja teknis tingkat menengah genap 5 tahun, dapat mengajukan permohonan izin tinggal permanen APRC sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian. Harus memenuhi ketentuan gaji bulanan minimal lebih dari 2 kali lipat gaji pokok. Gaji pokok tahun ini adalah 25.250. Jadi harus memenuhi ketentuan gaji bulanan minimal lebih dari 50.500 atau memperoleh sertifikat keterampilan. Oke, terima kasih PMI cerdas, PMI kita semua. Thank you.